seandainya mereka berdoa di tempat yang sangat mustajab, di waktu yang sangat mustajab, dan doa tersebut diamini oleh para malaikat, didoakan oleh orang-orang soleh. Betapa bahagianya kita. Beginilah rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi orang-orang beriman. Dibukakan banyak sekali pintu untuk mendapatkan rahmatnya, dibukakan banyak sekali pintu untuk mendapatkan ampunannya. Bukan sekedar karena amal soleh kita, tapi iman kita ini menjadi sebab Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni dosa-dosa kita. Ini sebuah kenikmatan yang luar biasa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada kita, yang patut kita syukuri. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa Ta'ala menganugerahkan kepada kita nikmat kesehatan, juga nikmat kesempatan, dan nikmat aman, dibandingkan dengan saudara-saudara kita yang hari ini misalkan berada di Suriah, terlebih mereka yang berada di Palestina, khususnya daerah Gaza. Nah, jemaah sekalian, Anda bayangkan sampai tadi pagi saya update sudah hampir 500 kaum muslimin yang terbunuh di tangan orang-orang Zionis Israel. Dan masyarakat muslimin, mereka betul-betul berada di sebuah kondisi yang sangat berat sekali mereka hadapi. Sampai saya nonton salah seorang dokter perempuan yang biasa menangani pasien, dia harus kehilangan suaminya di saat dia menangani pasien lain. Baik masyarakat muslimin, sekali lagi itu kondisi yang mereka hadapi, dan ini kondisi yang kita hadapi. Tentu sebagai seorang muslim, kata Rasulullah SAW, kita ini kajasadin wahid, seperti satu tubuh. Idza shtaka min udwun, kalau salah satu anggota badan kita ini sakit, terkena knalpot misalkan, tada'alahu sa'irul jasadi bil huma wasahar, maka seluruh anggota badan kita merasakan tidak nyaman, merasakan demam, merasakan tidak bisa menikmati apapun. Andaikan misalkan taruhlah knalpot itu mengenai kaki kita, maka mulut ini tidak bisa nyaman untuk makan, kemudian mata ini untuk melihat juga tidak bisa nyaman, kemudian tangan yang kita gunakan untuk menulis, kita gunakan untuk beraktivitas juga tidak nyaman. Begitulah seharusnya perasaan seorang muslim ketika saudaranya itu tertimpa bencana. Dia nggak boleh merasa nyaman, merasa aman, harus menunjukkan kesedihan dan merasakan derita dan kepahitan yang mereka alami. Masyarakat muslimin yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, sekali lagi inilah seorang muslim. Baik, kita juga bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena kita bisa diberi kesempatan untuk mengkaji ayat-ayat Allah, sabda-sabda Rasulullah SAW, yang keduanya merupakan intisari daripada ilmu. Dan ini merupakan sebuah kenikmatan yang luar biasa, karena hadirnya kita di majelis-majelis seperti ini, kita mendapatkan berbagai macam amal soleh yang berlipat ganda. Jalannya kita, langkah kaki kita, berputarnya roda motor kita, atau mungkin roda sepeda ontel kita, semuanya dicatat sebagai amal soleh. Diangkat derajat-derajat kita, kemudian diampuni dosa-dosa kita. Belum lagi hadirnya kita berjumpa dengan orang-orang soleh di sini, insya Allah ya. Kita mendapatkan aura kesolehan mereka. Kita insya Allah di hari kiamat diingat oleh kawan-kawan kita yang soleh. Kita insya Allah mendapatkan ampunan, mendapatkan maghfirah, mendapatkan rahmat, serta kita dinaungi oleh para malaikat dengan sayap-sayapnya. Dan masih banyak kenikmatan-kenikmatan yang kita dapatkan dengan menghadiri majlis ta'lim. Makanya jamaah sekalian, Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, beliau itu pernah berkata begini, laula ats-tsalatsa fid dunya, kalau seandainya bukan karena 3 perkara di dunia ini, ma'ahbatul baqa'a fiha, maka saya tidak ingin lagi tinggal di dunia. Kalau bukan karena 3 perkara di dunia ini. Yang pertama kata beliau, laula an ujahida, riwayat lain laula an ujahiza jaisan. Kalaulah bukan karena berjihad di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau saya mempersiapkan pasukan terlibat memberikan dukungan kepada para mujahidin di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini alhamdulillah kita dibuka kesempatan hari ini. Walaupun kita nggak bisa berjihad, tapi kita sekarang dibukakan pintu untuk beramal soleh mendukung mereka, terutama mereka yang berjuang di Palestina untuk mengembalikan negeri kaum muslimin. Kenapa demikian, ibu-ibu? Begini, negeri kita, umat Islam itu ada 2 sebenarnya. Satu, negeri atau tanah air yang sifatnya biologis, ekonomis. Apa itu ya negeri kita sekarang, tanah kita sekarang? Tanah yang kita wariskan dari ibu kita, dari orang tua kita, atau kita beli dengan harta kita. Itu tanah ekonomis kita. Tanah yang kita dapatkan dari harta kita. Tapi ada tanah yang sifatnya ideologis, tanah suci kita. Memang kita nggak punya hak untuk tinggal di sana, kita tidak punya sertifikat tanah di sana. Tetapi itu merupakan tanah suci umat Islam. Dan itu ada 3 kata para ulama. Yang pertama adalah Makkah Al-Mukarramah, di situ ada Masjidil Haram. Yang kedua adalah Madinatul Munawwarah, di situ ada Masjid Nabawi. Dan yang ketiga ada Yerusalem ataupun Syam,
yang di situ ada Al-Aqsa Al-Quds sebagai kiblat pertama kaum muslimin. Jadi keberadaan saudara-saudara kita di Palestina membela Al-Aqsa itu sebenarnya mewakili kita sebagai umat Islam sebenarnya. Seharusnya kita yang ke sana. Ya, tapi karena kita nggak mungkin dengan berbagai macam aturan yang dibuat oleh PBB sekarang, nggak mungkin, maka kita harus memberikan support kepada mereka. Baik itu dengan support sosial kita, dengan media kita, misalkan sosmed kita, kemudian WA kita ajarkan dan ceritakan kepada anak-anak kita, cucu-cucu kita tentang apa sebenarnya Al-Aqsa, apa sebenarnya Syam, apa sebenarnya yang terjadi di Palestina. Kita cerita, ngobrol dengan mereka, biar mereka tahu. Jangan sampai kemudian anak cucu kita menganggap Israel itu sebagai sebuah negara resmi, padahal itu adalah penjajah. Dulu mereka nggak punya negara, jamaah sekalian. Mereka pernah datang kepada Sultan Abdul Hamid II, yaitu khalifah terakhir Turki Utsmani, minta kepada beliau untuk apa? Diberikan Palestina. Dengan jaminan ataupun dengan imbalan, mereka satu akan membangunkan rumah sakit yang paling mewah di Turki. Yang kedua, mereka akan membangunkan kampus yang terbaik di Turki. Yang ketiga, mereka akan membelikan atau membuatkan kapal yang paling bagus untuk Turki. Kemudian Sultan Abdul Hamid pada saat itu mengatakan begini, saudara, saat itu yang datang menghadap adalah Theodore Herzl. Siapa Theodore Herzl? Dia adalah bapak daripada Zionis Internasional, pendiri negara Israel. Beliau mengatakan, maaf Tuan Theodore Herzl, itu bukan punya saya, itu bukan punya nenek moyang saya, tapi Syam ataupun Palestina, Yerusalem itu negeri milik umat Islam yang mereka rebut dengan darah mereka, yang mereka rebut dengan perjuangan yang luar biasa pada zaman Khalifah Umar dan pada zaman Salahuddin Al-Ayyubi. Saya tidak akan memberikan kecuali yang tetesan darah saya. Pulang Anda, pulang. Setahun kemudian atau beberapa bulan kemudian datang lagi, minta tambah, dari 3 tadi tambah 1. Apa itu? Kami akan melunasi hutang-hutang Turki. Ya memang pada saat itu Turki itu betul-betul dibuat banyak berhutang. Nah kemudian tetap jawaban tegas dari Sultan Abdul Hamid II, balik kamu. Saya tidak akan memberikan tanah kaum muslimin. Marah dia, maka dia kerjasama dengan Paus Paulus. Dia kerjasama dengan Rusia. Dia kerjasama dengan Syiah saat itu Shah Ismail. Untuk apa? Menghancurkan Turki Utsmani. Ketika Turki Utsmani hancur, maka mereka membentuk milisi-milisi. Milisi itu semacam bukan militer, tapi semacam gangster yang bersenjata. Ya, milisi-milisi Yahudi. Kemudian mereka menyerang beberapa daerah, beberapa desa di Palestina. Kemudian ketika penduduk tersebut menyelamatkan diri, mereka menghancurkan rumah mereka, kemudian menghancurkan batas-batas pekarangan mereka, lalu mereka kotak-kotak ulang itu tanah penduduk Palestina, kemudian dibuatkan sertifikat dan ditawarkan kepada orang-orang Yahudi yang mau tinggal di situ. Datang orang Yahudi berbagai macam negara. Kemudian setelah mereka bangun rumah, nanti serang negara berikutnya, desa berikutnya maksudnya. Desa berikutnya diserang, ya kemudian sama ya, perumahan kaum muslimin dihancurkan, kemudian di kotak-kotak, di petak-petak, dan diterbitkan sertifikat. Kemudian diserang lagi, contohnya ya daerah Solo ya, daerah Laweyan diserang. Orang-orang yang ada di Banjarsari mengatakan, alah nggak usah urus, itu urusan pribadi antara Laweyan sama Israel misalnya begitu ya. Nah kemudian selesai Laweyan, mereka bangun pemukiman di sini, nanti giliran Banjarsari. Orang-orang Pasar Kliwon bilang, alah nggak usah urus, itu adalah urusan pribadi mereka. Pasar Kliwon pun kena gilirannya. Nah ketika mereka sudah meluas, maka mereka mendeklarasikan kemerdekaan atau berdirinya negara Zionis Israel di atas tanah jajahan. Begitu ceritanya mas kalian. Maka kalau kita mengatakan negara Israel itu sebenarnya bagian daripada kriminal, ya nggak benar kita menyebutkan negara Israel karena itu bukan negara. Itu adalah apa? Ya penjajahan. Makanya di Timur Tengah nyebutnya Jaisul Ihtilal, tentara penjajah, ataupun disebut dengan bendera penjajah, kemudian perkampungan penjajah. Mereka nggak pernah menyebut sebagai sebuah negara. Ini penting yang kita pahami, dan itu yang kita pahamkan kepada anak cucu kita. Soalnya kalau kita menganggap Israel itu sebagai sebuah negara resmi, maka itu terbalik cara berpikir kita. Wah jahat ya Palestina itu ya, wah jahat ya orang-orang Ijnul Al-Qassam, jahat ya Hamas ya, masa menyerang siapa? Israel. Itu kan negara resmi. Nah kenapa? Karena cara pandang kita salah. Satu. Yang kedua, yang perlu kita pahami, Israel itu tidak ada namanya penduduk sipil. Karena Israel itu semuanya adalah wajib militer. Ya, jadi penduduk mereka itu adalah siapa? Ya militer mereka aja mas kalian.
Itu sebenarnya jemaah sekalian ya. Ini yang perlu kita pahami. Nah, jadi mereka itu tadi mencaplok negeri Palestina yang dulu nggak ada namanya Israel, sekarang di peta Google tidak ada yang namanya Palestina. Balik jemaah sekalian. Ini perlu kita pahami bersama, biar kita sampaikan kepada anak-anak kita, ceritakan kepada cucu-cucu kita. Ya, semalam saya ngobrol dengan anak saya yang usia TK sama usia 1 SD ya, saya ngobrol. Saya tontonkan ini Mujahidin Palestina. Bi, Mujahidin itu apa sih, Bi? Mujahidin bla-bla, saya cerita. Oh ya gitu ya. Terus yang jahat siapa, Bi? Israel. Israel dukung sama siapa, Bi? Yang dukung Amerika. Oh, Amerika jahat juga ya, Bi ya. Oh, itu otaknya penjahat sebenarnya. Jadi cerita jamaah sekalian. Mungkin saat itu mereka nggak begitu memahami, tapi informasi itu sudah terekam dalam pikiran mereka. Nanti kalau mereka menemukan puzzle berikutnya, terbentuklah yang namanya pemikiran, terbentuk yang namanya akidah. Penting itu. Jadi kadang kita ini ngobrol sama cucu kita masalah makan, wes mangan le, ya. Enggak pernah kita cerita masalah akidah, perjuangan, pilih, istangi, biro bijimu, ya, atau apalah. Coba ngobrol lah mereka dengan perjuangan. Dan itu keberhasilan rakyat Palestina. Walaupun sudah 50-an tahun mereka dijajah, mereka ceritakan itu kepada anak-anak mereka. Bukan 50 tahun lagi ya, berarti sudah 70-an. Ya, hampir 60-an, 70-an tahun mereka dijajah. Mereka tetap ceritakan kisah ini kepada anak-anak mereka. Sehingga apa? Anak-anak mereka lahir dan tahu siapa sebenarnya Israel. Itu yang perlu kita pahami bersama. Baik, jemaah sekalian, itu poin pertama. Jadi poin pertama kata Umar bin Khattab, kalaulah bukan karena berjihad di jalan Allah. Yang kedua, laula durumatil lail, kalaulah bukan karena gelapnya malam, di sana aku bermunajat kepada Allah. Dan yang ketiga, laula an ujalisa aqwaman yantaquna atau yibal kalami al-kalimi kama yuntaqa atau yibat tamar. Kalau seandainya aku tidak karena duduk bersama dengan orang-orang yang menikmati kalimat-kalimat indah ataupun ilmu, sebagaimana orang yang kelaparan menikmati kurma basah ataupun kurma. Kalau bukan karena 3 hal ini, saya tidak ingin tinggal di dunia, kata Umar. 1 karena jihad, yang kedua karena tahajud, yang ketiga karena apa? Majelis ilmu. Masya Allah. Dan alhamdulillah 3-tiganya dibukakan oleh Allah untuk kita. Alhamdulillah kita ngaji. Yang kedua, kita malamnya bisa kita gunakan untuk tahajud. Kemudian kita bisa berjihad di jalan Allah walaupun dengan lisan kita, hanya dengan lisan atau mungkin dengan harta kita. Itu penting ya Mas Seren ya. Baik masyarakat muslimin yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini yang perlu kita sampaikan kepada ibu-ibu sekalian tentang bagaimana yang terjadi di Palestina. Ya, biar kita ini punya giroh keislaman. Ya, biar kita tahu bahwa itu negara kaum muslimin. Ya, dan memang Rasul pernah mengucapkan bahwa ada kelompok Taifah al-Mansurah. Apa Taifah al-Mansurah itu? Kelompok inti dari umat Islam yang berjuang untuk menegakkan syariat, dan mereka ini nggak pernah hancur. Setiap zaman pasti ada mereka. Mungkin dulu ketika dijajah oleh Belanda, Indonesia ada Taifah al-Mansurahnya. Kemudian satu berpindah ke Palestina, kemudian berpindah ke Suriah misalkan. Yang jelas Taifah al-Mansurah ini selalu biasa ada setiap waktu, kata Rasul. Mereka akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kelompok terakhir dari Taifah al-Mansurah ini nanti akan bergabung bersama dengan Imam Mahdi bertempur melawan Dajjal yang dipimpin oleh Isa alaihissalam, Nabi Isa. Dan ketika ditanya Rasul, "Ainahum?" Di manakah kelompok tersebut berada? Rasul menyebutkan di antara tempat yang Taifah al-Mansurah, kelompok terbaik umat Islam ini ada, Rasul mengatakan, "Hum fi Baitil Maqdis." Mereka berada di Baitul Maqdis, Yerusalem. Wa ala aktafi Baitul Maqdis, dan sekitar daerah Baitul Maqdis. Dan saya yakin Gaza bagian daripada sekitar Baitul Maqdis. Para pejuang di sana adalah Taifah al-Mansurah. Ya, itu perlu kita penting pahami. Taifah al-Mansurah. Mohon maaf, mungkin materinya rada sedikit serius karena menurut saya Al-Husna ini sudah saatnya naik kelas ya. Jadi bukan saya berbicara masalah cinta, masalah air mata, tapi juga berbicara masalah bagaimana syariat tegak, bagaimana perjuangan tegak. Cinta, air mata terus, ya itu penting. Ya, tapi perlu juga kita berbicara bagaimana darah tertumpah untuk Islam. Ya, bukan saja air mata tertumpah untuk Islam. Itu pentingnya Mas. Nabi mengajarkan itu semuanya. Ini sebelum saya masuk pada materi saya.
Karena sekali lagi ini sesuatu yang sangat penting. Dan yang terakhir sampaikan jamaah sekalian, sebenarnya tugas kita sekarang itu gampang. Apa tugas kita? Memastikan kita berpihak pada wali Allah atau berpihak pada wali setan. Itu aja sebenarnya. Karena di dunia ini manusia cuma dua kelompok. Kalau bukan wali Allah, wali setan. Gak ada wali lain. Kalau bukan Hizbullah, Hizbus Syaitan. Ya kan? Saya berani ngomong begini cuma di Al-Husna. Di majelis ibu-ibu lain belum tentu. Ya, kenapa? Anda sudah naik kelas. Sudah naik kelas. Iya Mbak Diaya. Ya Bu Diaya. Udah naik kelas. Ya. Sudah saatnya naik kelas ya Mas kalian. Sudah berpikir bagaimana apa yang saya berikan kepada Islam, bukan sekedar apa yang saya dapatkan dari Islam, tapi apa yang saya berikan kepada Islam. Itu namanya naik kelas. Ya. Nah, manusia cuma dua. Ya, kalau bukan apa tadi? Wali Allah, wali setan. Wali Allah itu jelas orang-orang beriman, dan wali setan jelas orang-orang kafir. Kalau saya yakin hakul yakin, ainul yakin. Ya. Saya yakin ainul yakin, hakul yakin, yang namanya mujahidin yang berjuang untuk membebaskan Palestina, kemudian membebaskan yang tertawan, kemudian membebaskan Al-Aqsa, mereka adalah Auliyaur Rahman, wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Betul enggak, Bu? Sepakat? Dan saya yakin Yahudi, ya, walaupun didukung sama Amerika, Perancis dan sebagainya, mereka adalah wali setan. Oh, tiap hari kita mengucapkan Ghairil Maghdubi alaihim. Maghdub siapa? Yahudi kata Rasul. Iya. Waladhdallin Amerika. Maksudnya Nasrani, ya Muslim ya. Ya, cuma dua itu aja. Jadi gembong perusak di dunia ini cuma dua. Kalau bukan al-maghdub, atau itu saja jamaah sekalian. Itu yang menghancurkan dunia hari ini. Maka sekali lagi, kita yang terpenting sekarang adalah berpihak. Mungkin kita tidak mampu memenangkan mereka, tapi keberpihakan. Sebagian ada sebuah riwayat bahwa suatu waktu jamaah sekalian, ketika Nabi Ibrahim dibakar, pada saat itu ada dua hewan. Ada yang makan tiga, ya. Dua hewan yang sedang berjuang. Satu cicak yang mentiup api tersebut supaya membakar Nabi Ibrahim. Ditiup terus. Padahal kalau kita pikir-pikir, berapa sih kekuatan angin yang ditiup oleh cicak? Dikit sekali. Tidak akan mempengaruhi api. Sebenarnya dia masih apinya berkobar. Yang kedua ada yang mengatakan semut, yang lain mengatakan adalah apa? Katak. Ya, semut membawa air berupa memadamkannya. Katak ada yang mengatakan menghirup air kemudian menyemprotkannya. Berapa sih semprotan katak dan berapa sih air yang dibawa oleh semut? Tapi sahabat sekalian, mereka melakukan untuk menunjukkan keberpihakan. Semut berpihak pada Ibrahim, sebagaimana katak demikian. Maka kita nggak boleh membunuh katak dan nggak boleh membunuh semut. Sebagaimana kita diperintahkan untuk membunuh cicak. Kenapa? Karena keberpihakannya kepada Namrud. Jadi sekalian, hari ini tugas utama kita adalah kita memastikan keberpihakan. Kita berpihak di mana jelas? Mau berpihak pada wali Allah atau wali setan? Itu aja sebenarnya. Nggak ada wali yang lain. Ustaz, kalau wali band, insya Allah wali Allah ya. Walaupun mungkin tingkat kewaliannya berbeda dengan para pejuang. Karena bagaimanapun mereka muslim. Wali Allah itu tingkatnya beda-beda aja mas kalian. Tapi para pejuang, mereka adalah wali Allah yang sebenarnya. Kalau mereka bukan wali Allah, siapa lagi yang berhak mendapatkan gelar wali Allah Subhanahu wa taala? Ini penting. Sekali lagi, saya hanya menyampaikan di ibu-ibu di Al-Husna karena sudah saatnya naik kelas ya. Baik. Jemaah sekalian yang mudah-mudahan dirahmati Subhanahu wa taala, sekarang kita masuk kepada materi kita, yaitu ma'asyiral muslimin yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tentang sebuah kisah. Saya mulai dari sebuah kisah. Rasulullah SAW pernah bersabda begini, Allahu asyaddu farhan, lillahi asyaddu farahan. Allah Subhanahu wa taala lebih berbahagia bitaubati abdihi, dengan taubatnya seorang hamba, hina yatubu ilaih, ketika dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, min ahadikum kana ala rahilatihi, daripada bahagianya salah seorang di antara kalian ketika dia pergi bersafar di ardi falatin, di sebuah padang yang sangat tandus, famfalatat minhu wa alaiha ta'amuhu wa syarabuhu, kemudian dia kehilangan kendaraannya beserta dengan perbekalan seluruhnya.
dia kehilangan. Riwayat lain mengatakan dia istirahat di bawah pohon, tertidur, bangun-bangun ternyata kendaraannya atau untanya hilang, sak bekal-bekalnya. Ya, kemudian pada saat itu fa'ayisa minha fa'ata syajaratan fattaja'a fi dhilliha wa qad ayisa min rahilatihi. Kemudian jamaah sekalian, dia karena sudah putus asa, nggak mungkin lagi melanjutkan perjalanan karena panasnya padang pasir. Kemudian dia tidak punya lagi perbekalan, maka dia datang ke pohon, beristirahat di situ pohon tadi. Kemudian dia udahlah putus asa, beslah nunggu malaikat maut. Ya. Ketika dia bangun, dia melihat Dia melihat untanya atau kendaraannya beserta dengan perlengkapannya. Saking gembiranya, dia mengatakan, Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Allahumma anta abdi wa ana rabbuka. Ya Allah, terima kasih banget, Engkau adalah hambaku dan aku adalah Tuhanmu. Akhta'a min sidatil farah. Dia keliru ngomong karena saking gembiranya. Saya tanya, kalau ucapan ini diucapkan dalam keadaan sengaja, kafir gak? Kafir. Ya, itu melebihi Firaun. Firaun aja cuma berani mengatakan ana rabbukumul a'la, aku Tuhanmu yang paling tinggi. Enggak mengatakan tuh Allah adalah hambaku, enggak ya. Tapi saking kelirunya, dia mengatakan alhamdulillah ana rabbuka wa anta abdi, atau anta abdi wa ana rabbuka, engkau adalah hambaku dan aku Tuhanmu. Baik jemaah sekalian yang mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala, Allah lebih bergembira dengan taubatnya seorang hamba. Maka jemaah sekalian, Allah Subhanahu wa taala menandaskan innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Allah sangat mencintai orang-orang yang bertaubat dan Allah mencintai orang-orang yang mensucikan dirinya. Rasulullah SAW pernah mengingatkan, ayuhan nas, wahai manusia, tubu ilallah, bertaubatlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Inni la atubu ilaih, saya bertaubat kepada Allah fi kulli yaum, setiap hari, mi'ata marrah, 100 kali. Riwayat lain 70 marrah. Berapa kali? 70 kali jemaah sekalian. Ini nabi yang telah dijamin diampuni dosanya. Beliau taubatnya sehari 100 kali, sehari 70 kali. Begitu banyaknya Nabi Muhammad SAW meminta taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Masyarakat muslimin yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini poin pertama yang disampaikan bahwa taubat itu adalah kewajiban. Taubat itu bukan sebuah pilihan. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Wahai orang-orang beriman, bertaubatlah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan taubat nasuha. Allah juga berfirman, wa tubu ilallahi jami'a ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun. Wahai orang-orang beriman, bertaubatlah kepada Allah kalian semuanya agar kalian itu beruntung. Masyarakat muslimin yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jelas taubat ini adalah kewajiban kita sebagai seorang muslim, dan memang Allah Subhanahu wa taala menyengaja yang namanya manusia itu pasti pernah berbuat salah. Supaya apa? Supaya mereka bertaubat. Dengan taubatnya mereka, Allah Subhanahu wa taala bahagia. Bahkan dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, laulam tukhti'u, andaikan kalian enggak pernah berbuat dosa, maka Allah akan mendatangkan suatu kaum yang berbuat dosa, kemudian mereka bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Masyaallah muslimin yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kehidupan kita apalagi di zaman sekarang susah sekali menghindari perbuatan dosa. Dosa itu beragam, mulai dosa yang besar. Mungkin kalau para ulama mengurutkan dosa itu mulai dari satu syirik akbar. Ini dosa yang tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala kalau dia tidak bertobat di dunia. Makanya salah satu misi utama dakwah para nabi adalah apa? Menjauhkan umat dari syirik. Karena syirik ini dosa yang paling mengerikan, maka Islam mengajarkan kepada kita antisipasi dari berbuat syirik. Maka banyak sekali perkara-perkara yang diharamkan dalam Islam karena khawatir orang tersebut terjerembab dalam perbuatan syirik.
Bahkan sebagian para ulama memakruhkan perbuatan biasa supaya manusia tidak terjatuh dalam lembah kesyirikan. Contoh aja Mas Ilham. Para ulama berbeda pendapat tentang doa di kuburan. Sebagian para ulama memperbolehkan, sebagian memakruhkan. Doanya kepada Allah tapi tempatnya di kuburan. Kenapa para ulama memperbolehkan? Karena menganggap bahwa orang lebih khusyuk doa di kuburan. Karena dia langsung melihat kematian di hadapan matanya. Ya kan? Ibu-ibu kalau doa di Al-Husna sama doa di kuburan bedanya. Beda sekali ya. Doa di Al-Husna masih ngelirik HP-nya. Ya, doa di kuburan orang bakalan. Bahkan mungkin bisa menetes air mata. Kenapa para ulama memakruhkan? Karena khawatir nanti orang tersebut menganggap satu, kalau doa di kuburan barokah, dan itu perbuatan yang bisa menyebabkan kesyirikan. Yang kedua, bisa jadi orang tersebut nanti bukan meminta kepada Allah, tapi meminta kepada penghuni kubur, dan itu termasuk perbuatan syirik. Ada sih sebagai orang mata enggak syirik kok. Yang syirik itu kalau kepada orang tidak soleh, kalau kepada orang soleh tidak syirik, sama-sama syirik. Ya, sama-sama syirik. Andaikan itu diperbolehkan dan dibenarkan, berapa semangatnya para sahabat dalam berdoa di atas kuburan Nabi. Pada faktanya tidak. Karena tidak ada yang lebih soleh, lebih baik daripada Nabi Muhammad SAW. Dan para sahabat nggak pernah ada riwayat kalau mereka berdoa atas kuburan Abu Bakar, di atas kuburan Umar. Lau kana khairan la sabaquna ilaihi. Kalau seandainya perbuatan baik, niscaya mereka sudah berdoa di atas kuburannya Abu Bakar maupun Umar, atau berdoa kepada mereka aja Mas kalian. Baik, mau saya begini, saya tidak akan menganjurkan atau tidak melarang, saya cuma menjelaskan bahwa begitu bahayanya syirik sampai perbuatan yang sebenarnya boleh oleh para ulama dimakruhkan dalam rangka menjaga umat dari kesyirikan. Karena berbahaya sekali syirik Mas kalian. Bahkan ya Mas kalian, Allah Subhanahu wa taala sampai mengancam begini kepada nabinya. La in asyrakta, wahai Muhammad, kalau kamu berbuat syirik. Ini kepada Rasulullah aja Mas kalian. Padahal tidak mungkin Nabi berbuat syirik. Tapi Allah mengingatkan supaya waspada dan sebagai pelajaran bagi umatnya. La in asyrakta la yahbatanna 'amaluka. Kalau kamu berbuat syirik, maka seluruh amalmu hangus. Bahkan ya Mas kalian, Rasulullah SAW pernah mencela atau mengingkari para sahabat ketika para sahabat mengatakan ucapan yang sebenarnya tidak ada niatan syirik, tapi bisa menjadi sebab kesyirikan. Apa itu? Para sahabat mengatakan Masya Allah wa sya Rasul. Tergantung kehendak Allah dan itu loh. Dan kehendak Rasul. Dan itu aja. Karena dan dalam bahasa Arab bermakna sejajar, setara. Apa jawaban Nabi? Hasyalillah, maha suci Allah. Bagaimana mungkin kalian menjadikan aku sebagai tandingan bagi Allah Subhanahu wa taala? Ucapkanlah Masya Allah summa, atau Masya Allah wahda. Tergantung kehendak Allah itu aja. Atau pakai summa. Sebagian pakai summa, sebagian riwayat mengatakan udah Masya Allah wahdah. Padahal nggak mungkin para sahabat menyekutukan Allah, tapi mereka dilarang oleh Nabi supaya tidak terjerembab dalam kesyirikan. Syirik hari ini tuh lebih beragam, jelas sekali. Ini syirik kalau kita bahas luar biasa. Jangan dikira syirik itu ibu-ibu sekalian hanya datang kepada pohon, sujud kepada pohon, enggak. Orang dulu menyembah pohon itu nggak pernah ruku, sholat, sujud di hadapan pohon, nggak ada. Tapi Allah menyebut mereka menyembah pohon ketika mereka itu meyakini kalau pohon ini bertuah, kalau pohon ini berbarokah. Bahkan ada sebuah riwayat, suatu waktu Rasulullah dan para sahabat lagi keluar menuju perang Hunain. Pada saat itu ada 2.000 pasukan yang baru masuk Islam. Total pasukan 10.000. 2.000-nya baru masuk Islam di kota Makkah. Karena perang ini terjadi setelah penaklukan kota Makkah. Jadi Nabi tidak balik ke Madinah, langsung berangkat. Dari 12.000 orang ini, 2.000 pasukannya baru masuk Islam. Saat mereka di tengah jalan, ketemu dengan orang-orang yang menyembah pohon. Bukan menyembah pohon, mereka menaruh benda-benda mereka, senjata mereka di sebuah pohon yang sangat besar.
Nah, mereka sebut pohon tersebut sebagai Dzatu Anwat. Pohon Dzatu Anwat. Mereka meyakini kalau pohon itu memiliki keberkatan. Jadi kalau pedang mereka ditaruh di situ, pedangnya jadi tajam atau jadi apa ya? Kalau kerisnya mungkin bertuah kayak empu gandri. Kemudian kalau mungkin begitu aja mas kalian, mereka meyakini seperti itu. Kalau taruh panah di situ nanti panahnya kayak panah Mahabharata atau bagaimana. Nah, maksud muslimin yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, akhirnya sahabat-sahabat ini yang baru masuk Islam ini mengatakan begini, ya Rasulullah, tolong kami dibuatkan Dzatu Anwat, pohon itu untuk kami gantung senjata sebagaimana mereka memiliki Dzatu Anwat. Nabi bertakbir, Allahu Akbar, kata Nabi, kalian telah meminta kepada saya sebagaimana permintaan Bani Israel kepada Musa. Apa itu? Permintaan mereka, ij'al lana ilahan kama lahum aliyah. Wahai Musa, buatkan kami Tuhan sebagaimana mereka punya Tuhan. Ceritanya persis. Jadi sehabis diselamatkan oleh Allah dari kejaran Fir'aun, mereka pergi menuju Yerusalem, Baitul Maqdis, jemaah sekalian. Di tengah jalan mereka melihat ada orang-orang musyrik yang menyembah patung. Banyak sekali patung mereka. Akhirnya Bani Israel mereka iri. Mereka bilang sama Musa, mbok kami dibuatkan patung sebagaimana mereka memiliki patung ilah Tuhan. Kemudian Rasulullah menyebutkan mengambil pohon untuk digunakan menjemur atau menggantung senjata itu sama dengan menjadikan pohon tersebut sebagai apa? Tuhan selain Allah. Itu syirik, jemaah sekalian. Ya. Dosa syirik, belum lagi namanya dosa kufur. Dosa kufur apa? Beda sama dosa syirik. Kufur itu lebih umum, syirik itu lebih khusus. Kalau kufur contohnya apa? Orang nginjak Al-Quran dengan sengaja itu kufur, bukan syirik. Atau ada orang untuk mendapatkan ilmu tertentu lempar Al-Quran di septi tank. Banyak. Atau ketika BAB dia nginjak Al-Quran. Itu syarat mereka untuk mendapatkan ilmu tertentu. Itu namanya apa? Kufur. 3. Dosa yang paling mengerikan lagi adalah apa? Dosa nifaq. Perbuatan munafik. Munafik itu ciri khasnya yang paling banyak kontemporer sekarang merasa sedih ketika kaum muslimin menang, orang kafir kalah. Atau merasa gembira ketika orang kafir menang. Hati-hati. Ciri khas orang munafik sekarang. Kalau para ulama sekarang sering mempertanyakan dan mengoreksi kesalahan orang-orang beriman di saat mereka berjuang, diam dengan kejahatan orang kafir. Itu ciri khasnya orang-orang munafik. Apalagi suka berbohong. Ciri khasnya berjanji dikhianati, diberi amanah juga dikhianati. Ya, sholat malasnya minta ampun, tapi semangat capresnya luar biasa. Enek tuh. Ada begitu tuh ya. Maka jemaah sekalian, hati-hati. Saya sering menyampaikan pada jemaah sekalian, ibu-ibu, untuk menjadi imam sholat yang lamanya paling 7-10 menit, kriteria kita sangat ketat. Seharusnya menjadi imam atau pemimpin kita selama 5 tahun sebanyak 24 jam. Harus lebih selektif seharusnya. Benar loh, Bu? Ya. Mulai lihat akhlaknya bagaimana. Saya barusan nonton video salah seorang capres yang dulu ketika yang menjadi gubernur, dia bilang begini, kalau saya nonton film porno, apa salahnya? Saya dewasa, benar-benar begini. Ya Rabbi ya Rahman. Begitu bangganya di podcastnya sama Deddy Corbuzier. Kacau. Rasul juga mengingatkan, lihat keturunannya. Pemimpin itu penting keturunannya. Kenapa? Rasul mengatakan inna damma jassasun, karena darah itu menurun. Genetik itu apa? Menurun. Coba lihat dari 3 capres ini. Kira-kira yang bapaknya atau mbahnya pernah jadi penipu atau pernah membawa lari uang rakyat siapa? Cari tahu. Ada kok. Saya langsung menunjuk. Dirikan bank di luar negeri malahan. Kira-kira mungkin orang tuanya ada yang bekas orang kiri misalkan. Cari tahu. Ini waspada loh mas. Karena genetik itu menurun.
Kemudian yang tidak sholat, itu tidak surah munafik. Fa idza qamu ila sholati qamu kusala. Kalau bangun sholat malas sih minta ampun. Ada nggak? Ada. Ya. Baik masyarakat muslimin. Sekali lagi ini yang paling berbahaya itu tiga ini yang paling berbahaya. Syirik, kufur, nifak. Baru kemudian bid'ah. Baru kemudian dosa besar. Baru kemudian dosa-dosa kecil. Baik masyarakat muslimin. Kita bertaubat kepada Allah dari semua dosa-dosa ini. Nah, para ulama mengatakan ada masa di mana taubat yang manfaatnya luar biasa itu tidak bermanfaat sama sekali. Di mana taubat sudah tidak lagi bermanfaat. Kondisi pertama kata para ulama, ketika yugorgir, saat nyawa sudah sampai ke tenggorokan. Rasulullah SAW pernah bersabda, Innallaha yaqbalu taubatal abdi malam yugorgir. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa menerima taubatnya seorang hamba selama hamba tersebut belum sakarat. Kalau udah sakarat, tidak ada manfaatnya. Sebagaimana Fir'aun, ketika nyawa sudah sampai ke tenggorokan dia di tengah laut, dia mengatakan, saya beriman kepada Tuhan yang diimani oleh Bani Israel. Apa kata Allah Subhanahu wa Ta'ala? Al-ana wa qad asait. Fir'aun, kok baru sekarang kamu tobat? Padahal sudah banyak ayat yang datang kepadamu. Tis'u ayatin bayinat. Ada 7 ayat, ada 7 mukjizat yang Allah berikan kepada Musa, ditampakkan di hadapan Fir'aun, tapi Fir'aun tidak beriman. Kok baru sekarang kamu beriman, wahai Fir'aun? Kemudian Allah mengatakan, wa kunta min qablu laminal mufsidin. Kamu sebelum ini termasuk pembuat kerusakan. Kok baru sekarang kamu beriman? Baik, jamaah sekalian yang mudah-mudahan dirahmat Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang kedua, jamaah sekalian, yang perlu kita pahami. Kapan itu Rasulullah SAW bersabda dalam sebuah hadis, beliau mengatakan, salasun idza kharajna la yanfa'u nafsan imanuha. Ada 3 perkara yang kalau seandainya ini sudah nampak, maka saat itu tidak bermanfaat iman sama sekali. Lam takun amanat min qabl. Maksudnya tidak bermanfaat orang yang masuk Islam, tobat. Au kasabat fi imani khairah. Atau orang beriman, ngaku beriman tapi nggak pernah berbuat baik. Tidak ada manfaatnya lagi. Kapan itu? 1. Tulu usyamsi min maghrib. Terbitnya matahari dari tempat terbenamnya. Dalam sebuah riwayat dijelaskan bahwa nanti di akhir zaman akan ada 3 malam Lailatul Qadar berturut-turut. Dan tidak ada yang mendapatkannya kecuali orang yang terbiasa tahajud. Dan 3 malam itu adalah malam di mana matahari pergi menghadap Allah selama kurang lebih 3 malam. Sehingga ketika orang bangun kok masih gelap, kalau dia orang yang terbiasa tahajud, dia akan tahajud, capek turun meneh, tangi meneh, kok aja gelap malam keduanya. Ya dia sholat sampai ngantuknya dia tidur. Dan itu adalah malam Lailatul Qadar yang kedua. Tangi meneh, loh kok masih gelap, dia tidur lagi, dan itu malam Lailatul Qadar ketiga. Sementara orang yang gak terbiasa tahajud, bangun, gelap, turun meneh, sampai kasel itu bangun, turun meneh, sampai disebutkan dalam sebuah riwayat, seseorang akan berkata kepada tetangganya, Mas, Mbak, kok masih gelap ya? Jangan-jangan pulsa listrikku habis mungkin mas sekarang ya? Atau jangan-jangan rumahmu juga gelap? Iya. Mereka pun tertidur. Ketika hari ketiganya mereka bangun, lantas mereka melaksanakan sholat subuh. Orang-orang pada saat yang sholat. Setelah selesai sholat subuh, mereka lagi asik zikir sampai menghadap ke timur. Lihat, kok matahari belum terbit. Dilihat ke arah timur, kok ada ibu-ibu yang ngobrol ya di arah timur. Oh nggak ada ya. Dilihat ke arah timur ya. Kemudian ternyata timur masih gelap. Ternyata cahaya muncul dari arah barat. Mereka tengok ke barat. Matahari kemudian terbit dari arah barat. Terus mereka kaget.
Saat itu banyak orang-orang yang syahadat, banyak orang taubat. La yanfa'u nafsan imanuha. Pada saat itu tidak bermanfaat iman. Akhirnya sampai di tengah hari, matahari tersebut balik lagi ke arah barat. Ya, jadi nggak sampai timur. Balik ke arah barat, tenggelam di sana, besok terbit arah timur lagi. Ini poin pertama aja mas. Orang-orang pada hiruk pikuk, bingung. Kemudian yang kedua, Rasul mengatakan Wad-Dajjal. Yang kedua adalah Dajjal. Kalau Dajjal sudah muncul, pada saat itu orang-orang tidak bermanfaat lagi imannya. Pada sebelum Dajjal muncul, banyak sekali orang-orang yang murtad karena kondisi betul-betul berat mas sekalian. Dalam sebuah riwayat Rasul pernah bersabda, 3 tahun sebelum kedatangan Dajjal, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan langit untuk menahan 1/3 hujannya dan memerintahkan bumi untuk menahan 1/3 tumbuh-tumbuhannya. Lapar, haus. 2 tahun sebelum Dajjal datang, Allah memerintahkan langit untuk menahan 1/2 daripada air hujannya dan memerintahkan bumi untuk menahan 1/2 dari tumbuh-tumbuhannya. Orang pada kelaparan. Jangankan di Timur Tengah, mungkin Indonesia saja yang subur itu susah dicari tumbuh-tumbuhannya. Kemudian setahun sebelum Dajjal datang, Allah memerintahkan langit menahan 2/3 hujannya dan memerintahkan bumi menahan berapa? 2/3 tumbuh-tumbuhannya, tidak keluar. Lapar, haus, lebih haus daripada saya ini. Sebentar. Dan di tahun Dajjal muncul, Allah memerintahkan langit. Sebentar. Dari 3 tahun ini banyak kemudian orang-orang murtad. Nah, saat Dajjal datang, tahun itu Dajjal datang kata Rasul, maka langit tidak menurunkan 1 tetes air pun dan bumi tidak menumbuhkan 1 tumbuhan pun. Orang saat itu yang penyakit hatinya ada munafik, mereka tentu bergabung dengan Dajjal. Karena Dajjal membawa air, membawa minum, membawa roti, membawa kemewahan hidup. Sementara saat itu jamaah sekalian, kaum muslimin, manusia pada kelaparan luar biasa. Nah, masyarakat muslimin, pada saat itulah Nabi ditanya oleh para sahabat, "Ya Rasulullah, kaifa na'ishu?" Bagaimana kan bisa hidup ya Rasulullah? Maka Nabi Muhammad SAW mengatakan, "Ta'ishuna kama ya'ishul malaika." Kalian hidup sebagaimana hidupnya malaikat. Ya Rasul, malaikat gak butuh makan ya Rasul. Iya, takbirnya kalian, tasbihnya kalian, tahmidnya kalian, tahlilnya kalian, subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbarnya kalian akan mengenyangkan kalian. Kok sekarang tambah lapar ya kalau zikir ya? Ya sekarang belum Dajjal muncul. Ya, nanti ya mas nanti. Tapi kita berharap tidak berjumpa dengan Dajjal. Baik masyarakat muslimin yang mudah-mudahan dirahmati Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sekali lagi ini yang perlu kita pahami bersama. Dajjal. Kalau Dajjal sudah muncul, tidak bermanfaat iman siapapun pada saat itu. Kemudian yang ketiga, Rasulullah mengatakan adalah wadabbatul ardi. Ketika muncul binatang yang melata dari bumi. Ada yang mengatakan binatang ini banyak, jadi ini adalah jenis. Ada yang mengatakan enggak, 1 binatang saja. Dan binatangnya aneh. Dalam riwayat lain, Rasul mengatakan tukallimukumul arabiyah. Dia akan berbicara dengan kalian berbahasa Arab. Apa yang dilakukan? Dia menjelaskan ayat maupun hadis dengan fasih. Orang-orang kaget. Dan orang-orang gak mampu membantah argumentasi. Akhirnya orang-orang ingin beriman karena kebenaran disampaikan oleh siapa? Oleh hewan ini. Hewan ini aneh. Kata Rasul, dia muncul dekat bukit Sofa. Yang kedua, ada yang mengatakan dia muncul dekat Ka'bah. Kemudian bentuk hewannya dalam sebuah riwayat dijelaskan, walaupun statusnya masih diperdebatkan. Tingginya kurang lebih 60 hasta.
Ada yang mengatakan seawan, sampai awan. Kalau dia berdiri, telapak kakinya telapak kaki unta, mukanya muka kambing domba, bulunya lebih lembut dari sutra, telinganya telinga gajah, dadanya bulu dadanya dada harimau, kemudian perutnya seperti perut sapi jantan. Pada itu dia muncul membawa stempel Nabi Sulaiman, cincin Nabi Sulaiman, dan membawa tongkat Nabi Musa. Cincin Nabi Sulaiman digunakan untuk memberi cahaya kepada orang-orang beriman. Riwayat lain mengatakan dia menstempel kalimat mukmin di setiap jidat orang-orang mukmin, iman, mukmin. Ada riwayat lain mengatakan bahwa cincin itu digunakan untuk menstempel kafir kepada orang-orang kafir. Walaupun namanya Abdullah, tinggal di dekat Ka'bah, tapi kalau dia munafik, kafir. Sementara orang beriman wajah mereka putih bersih pada saat itu. Ini setelah Nabi Isa sama Imam Mahdi wafat. Pada saat itu manusia sedang subur-suburnya. Ini sekali lagi setelah Dajjal mati, setelah Ya'juj dan Ma'juj mati. Ini akhir zaman. Saat itu sebenarnya kondisi tumbuh-tumbuhan lagi bagus-bagusnya. Sampai Nabi mengatakan kalian kenyang dengan satu delima, bahkan satu delima dimakan bertiga kenyang. Bahkan kalian tidur beralaskan kulit delima atau beratapkan kulit delima. Anda bayangkan semangka kayak apa juga. Delima. Kemudian jemaah sekalian, dia keliling dari satu kota-kota berikutnya. Dia berbicara dengan banyak orang. Saat itu orang-orang mencoba untuk beriman, sekali lagi tidak bermanfaat iman seseorang. Setelah itu barulah kemudian umur umat Islam berakhir. Allah mengirim angin sepoi-sepoi dari arah Yaman atau Syam yang masuk ke ketiak setiap orang yang distempel mukmin. Sementara orang kafir itu distempel di hidung. Sehingga pada saat itu jemaah sekalian, orang itu cuma dua, kafir mukmin. Jadi kalau manggil itu udah bukan Joe, bukan Hud, bukan ya, bukan Luhut, bukan Joe, bukan. Jadi panggilannya apa? Mukmin, kafir, sini yuk. Sampai kalau ada orang, kamu dapat kudamu beli dari mana? Itu dari si kafir yang distempel di sini itu, kafir. Jadi panggilan kafir udah biasa nanti. Angin sepoi-sepoi masuk ke ketiak setiap orang mukmin dan mereka pun meninggal, sehingga yang tersisa di dunia adalah orang yang paling kafir. Mereka inilah yang menyaksikan kiamat. Barakallahu fikum ajma'in, jazakallahu khairan. Mungkin ini yang perlu kita sampaikan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepada kita taubat yang nasuha, yang betul-betul taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita beri kesempatan kalau ada yang mau bertanya, silakan. Ya, Bu. Waalaikumsalam. Apa tuh? Baik, salat taubat. Apakah kita harus melakukan tiap hari? Para ulama mengatakan salat taubat tidak terbatas, bahkan sehari 2 kali pun tidak apa-apa. Tetapi para ulama menggarisbawahi bahwa taubat yang di situ ada salatnya biasanya taubat dari dosa yang betul-betul besar. Sementara dosa yang selintas kepikiran dosa kecil, kepikiran kelingan teman SMA misalkan ya, astagfirullah. Sibukkan diri dengan istighfar, gitu pun. Yang lain? Istighfar setiap hari boleh. Ya, silakan kalau kita punya hajat, punya kebutuhan, istighfarlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekalian salat duha boleh, sekalian salat taubah boleh.
Ya, kenapa? Karena waktu, tempat, tata caranya sama, dengan dia sama. Silakan. Gimana Bu Munah? Baik, ketika kita masuk ke majelis taklim yang di situ ada kajiannya, apakah langsung mendengarkannya atau kita sholat dulu? Lihat kondisi. Kalau ternyata kondisi mengganggu, langsung dengarkan kajian. Ya, tapi misalkan ada ruang yang kosong, ya, maka boleh untuk sholat dulu. Saya sekali lagi lihat kondisi. Makanya kalau langsung di hadapan ustadz atau ustadzah lagi isi pengajian, sebaiknya jangan, duduk saja. Ya, kenapa? Karena itu akan mengganggu. Ya, karena kalau ustadz yang terganggu, nanti semua berefek pada semua jamaah. Nah, bagus bagaimana? Ya udah, cari tempat yang longgar, yang jauh dari pandangan ustadz, yang tidak mengganggu ustadzah misalnya. Nah, berbeda dengan sholat Jumat. Kalau khotib sudah sudah naik mimbar, maka pendapat yang dipilih dalam madzhab Hambali tidak perlu sholat sunat tahiyatul masjid, langsung duduk mendengarkannya. Itu kalau Jumat. Kenapa? Karena khutbah Jumat itu wajib. Sementara sholat sifatnya sunnah. Nah, kalau tadi kan antara sunnah sama wajib. Ya, ikut kajian itu yang ada wajibnya, ada sunnahnya juga. Sementara sholat tahiyatul masjid itu sunnah. Maka tadi jangan sampai mengganggu. Barakallahu fiik. Silakan. Cukup? Iya. Mungkin saya pernah benar ada anak riwayat Rasulullah pada saat mimbar sholat Jumat, kemudian ada jamaah yang datang mau duduk, malah ditegur Ustaz. Iya, saya pernah mendapatkan riwayat itu, tapi setahu saya bukan sholat Jumat. Ya, bukan sholat Jumat. Nah, coba kita lihat ya. Saya belum mendalam betul di sini. Baik, jazakallahu khair, barakallahu fikum, mudah-mudahan bermanfaat. Dari saya demikian, langsung tutup. Ya, kita langsung tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahil alamin. Ibu-ibu, kita undang pada Jumat kita akan solidaritas Palestina sekaligus sholat Gaib. Monggo, mungkin Al-Husna mau bawa bendera juga boleh, bendera Husna, atau mungkin mau cetak bendera Palestina ini juga boleh. Mudah-mudahan itu memberikan semangat kepada para ikhwan kita, saudara kita yang ada di Palestina. Demikian, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.